ada 6 titik ya, segi 6 berarti 6 titik sudut. Ke 6 titik sudut itu di bagian perifernya itu ada namanya portal triad yang nanti tersusun oleh tersusun oleh 3. Yang pertama itu vena porta hepatis, arteri hepatika, dan ductus biliaris. Sebenarnya di bagian sini juga ada pembuluh limfatik, tapi struktur utamanya adalah ketiga ini, jadi namanya portal triad. Kita nanti bahas satu-satu. Kemudian di antara ini kan efek patosit ya deh ya, yang seperti kotak-kotak ya, poligonal, ada intisel. Kemudian di antara ini nanti ada namanya sinusoid. Sinusoid itu adalah saluran pembuluh darah, yang nanti akan mengantarkan darah yang kaya arteri, kaya nutrisi dan oksigen di sana. Nanti kita bahas satu. Ini yang kita bahas sama kandungan kedua. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Hepat merupakan organ pencernaan terbesar. Dia membawa nutrisi dan cairan dari usus akan masuk ke dalam limpa melalui vena porta ini, dan nanti akan disalurkan ke vena centralis, dari vena centralis ke vena interlobularis, dari vena interlobularis nanti baru ke vena hepatika, kemudian baru nanti akan ke vena cava inferior. Setelah itu baru setelah cava inferior akan nanti ke sirkulasi umum. Ya, jadi awalnya tuh yang dari perifer terlebih dahulu. Jadi kan sebenarnya arteri dan vena, arteri hepatik sama vena porta hepatis itu bersusunan secara berdekatan. Jadi nanti darah yang kaya nutrisi yang berasal dari vena porta dengan darah yang kaya oksigen yang berasal dari arteri hepatika itu akan tercampur di sinusoid. Nah, dari sinusoid itu dia akan menuju ke vena centralis di bagian tengah ini tadi. Yang ini ya. Nih, kelihatan ya. Izin dokter, maaf dokter, suaranya kurang jelas dok. Sekarang sudah kelihatan belum? Sudah jelas belum? Ini ya. Halo? Halo deh. Jelas dokter. Jelas ya. Dekat ya, Mbak. Oke ya, kita ulang ya. Jadi kan tadi di sisi perifer tadi kan ada portal triad yang terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama arteri hepatika, yang kedua vena porta hepatis, yang ketiga ada ductus biliaris. Nah di sini juga kadang-kadang kita temukan pembuluh limfa, tapi struktur penyusun utamanya yang berfungsi secara fungsional yang terkait dengan muncefal itu adalah 3 struktur tersebut. Nah, darah itu kan berasal dari usus halus nanti masuk ke vena porta hepatis. Nah, dari vena porta hepatis itu kan di sisi sebelahnya itu kan ada arteri hepatika. Jadi kalau arteri hepatika itu membawa darah yang kaya oksigen, kalau vena porta itu membawa darah yang kurang oksigen tetapi kaya nutrisi. Jadi nanti darah itu nanti akan bercampur di namanya sinusoid. Saya bilang tadi, sinusoid itu adalah saluran berkelok, itu adalah saluran pembuluh darah yang nanti akan menghantarkan darah tadi menuju ke vena centralis. Nah, vena centralisnya ini yang di tengah. Nih, ya. Nanti cabang-cabang vena centralis di setiap lobulus akan bergabung menuju ke vena hepatika, baru nanti ke vena cava inferior, baru nanti darah itu akan dibawa ke sirkulasi umum. Ya, itu prosesnya. Ini lobulus hati terdiri dari 3 sampai 6 area porta, tadi sudah saya bilang ya. Nah, ini gambaran secara skematisnya ya. Jadi yang kalian harus identifikasi ini sebenarnya secara garis besarnya ada 5. Lobulus hepar ini yang dinamakan lobulus hepar. Ini satu lobulus hepar yang bentuknya heksagonal, segi 6 ya, heksagonal ya. Jadi si lobulus hepar ini tadi mempunyai secara skematis itu mempunyai 6 titik sudut ya, namanya 6 heksagonal ya. Jadi di bagian pinggirnya ada porta triad yang saya bilang tadi, area porta terdiri dari 3 struktur utama, yaitu vena porta hepatis, arteri hepatika, sama ductus biliaris.
ini kalau di gambar ini gambar merahnya arteri, ini adalah vena porta hepatis, ini adalah ductus biliaris. Nah, kemudian yang namanya hepatosit ini deh. Nih. Ini adalah lempeng hepatosit. Apa yang hijau-hijau ini? Nah, ini adalah canaliculi biliaris. Canaliculi biliaris ini yang nanti akan menghantarkan cairan empedu menuju ductus biliaris. Jadi dari hepatosit menuju ke sisi pinggir. Beda tadi kalau yang arteri vena, dia dari pinggir ke tengah. Dan alurnya pun berbeda. Jadi tidak akan bercampur yang namanya cairan empedu ya dengan aliran darah. Karena memang beda alur dan beda arahnya. Yaitu dari perifer ke inti, kalau itu dari hepatosit. Di sini dia menuju ke ductus biliaris yang nanti akan dikeluarkan melalui ductus corydogus menuju ke usus halus. Ini hepatosit sudah tahu yang mana ini. Nih. Ini adalah vena centralis yang bagian tengah, central vein, kemudian sinusoid ya, ini bukan sinusoid ya, sinusoid kurang S saja, sinusoid tadi ini ya. Ini sinusoid juga. Nih. Dan sudah itu yang harus kalian pahami ya. Nanti kita ada nggak di sini. Ini sudah saya bilang tadi ya. Jadi pada heper itu terjadi dua supply. Jadi ada darah yang kaya oksigen yang berasal dari arteri hepatika, cabang dari aorta, kemudian sedikit oksigen tetapi kaya nutrisi ialah dari vena porta hepatis. Kemudian dia akan melalui kapiler hati yang namanya kapiler hati tadi sinusoid. Sinusoid itu nama lain dari kapiler hati. Tempat saluran berkelok, tempat darah tadi mengalir menuju ke vena centralis. Nah, apa maksud tanda panah sini? Tanda panah 2. Jadi, dalam proses perjalanannya, kan tadi posisi sinusoid ini kan berada di antara hepatosit ya. Nih, ya, berada di antara hepatosit. Hepatosit si kapiler sinusoid tadi, kapiler hati atau sinusoid tadi dilapisi oleh endotel, selapis endotel yang tidak utuh. Bertingkat tapi tidak utuh. Jadi kayak ada space di antara endotel tadi. Jadi antara pada saat proses pengaliran tadi, si darah tadi akan saling bertukar komposisi dengan si hepatosit. Kan hepatosit banyak menghasilkan berbagai macam zat ada ya. Dan dia akan saling bertukar tempat dengan kapiler yang tadi utuh bercampur, mixing ya di sini. Jadi setelah bercampur, darah tadi yang mengandung berbagai komponen baru nanti akan masuk ke vena centralis, kemudian ke vena hepatica, kemudian ke vena cava inferior, baru ke sirkulasi umum. Nah, ini adalah struktur-struktur yang harus kalian pahami. Ada lobulus hepatik yang saya bilang tadi, unit heksagonal yang berulang, yang seperti 6. Kemudian ada kanalis porta, area porta, namanya trias porta. Saya bilang tadi ada 3 struktur yang berada di bagian perifer di setiap sudut daripada struktur lobulus heksagonal tadi. Ada arteri hepatika, ada vena porta hepatis, ada ductus biliaris, dan ada juga pembuluh limfe. Tapi 3 struktur utama itu ada 3. Itu yang harus kalian hafal ya, arteri hepatika, vena porta hepatis, sama ductus biliaris. Letaknya di perifer. Kemudian sinusoid hati sudah saya jelaskan tadi ya. Saluran darah berkelok-kelok yang dilapisi oleh sel endotel berpori discontinue atau tidak ada seperti potongan atau tidak utuh, jadi namanya discontinue. Jadi itu nanti ketika hepatosit kan bersebelahan ya dia posisinya, nah dia akan mixin antara darah zat yang dihasilkan oleh hepatosit dengan darah yang mengalir di sinusoid tadi ya. Kemudian ada ruang perisinusoidal dise atau space of dise. Jadi space of dise ini posisinya berada di antara sinusoid dan hepatosit. Ya. Jadi di sana seperti ada
Oh, ada kok di sini. Bentar. Jadi ini kan, ini yang namanya sinusoid ya. Di sini sinusoid, ya. Di sini hepatosit. Di sini kan ada endotel ya, dilapisi oleh endotel di kanan kirinya sini. Nah, di antara yang biru ini sama hepatosit itu ada nama. Nah, ruang perisinusoidal ya. Di sini ada namanya sel stellata ya, di ruang perisinusoidal tadi. Fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan vitamin A ya di sini. Nah, ruang perisinusoidal ini nanti ya, apa fungsinya? Ini biasanya pada kasus misalnya pada orang-orang yang hatinya mengalami kerusakan akibat jangka panjang, misalnya meminum alkohol atau misalnya memakan obat-obatan yang bersifat toksik pada hepar. Jadi nanti ketika sudah terlalu lama misalnya memakan obat-obatan atau mungkin minum alkohol, nah sel stellata yang berada di ruang sinusoid tadi, di space of Giese tadi akan bereaksi menjadi bentuk myofibroblas, hingga dia akan menghasilkan serat kolagen tipe. Bila semakin banyak si serat kolagen di antara ini, otomatis kan aliran darah di sini kan akan tertutupi ya, akan terhambat. Jadi seperti adanya tekanan karena jaringan ikat yang harusnya tidak ada jaringan ikat di sana, karena dia distimulus oleh zat yang harusnya tidak ada atau tidak masuk secara kronis atau banyak di dalam hepar. Nah, otomatis si stellata itu akan berubah menjadi sel myofibroblas yang akan menghasilkan serat kolagen tipe 1. Nah, serat kolagen tipe 1 inilah yang nanti akan menumpuk di ruang sinusoid yang akan menghambat aliran darah di sinusoid tadi. Nah, nggak seperti ini. Ya, itu fungsi dari space of Giese ya di sini. Oke. Ini sudah. Ini sudah ya. Nah, sel sinusoid hati berupa ada sel endotel di sana di lapisan paling atas, saya bilang tadi discontinue. Kemudian di sel sinusoid hati juga terdiri dari sel Kupffer. Sel Kupffer ini adalah sel makrofag yang nanti akan membantu menghancurkan atau memfagosit bakteri-bakteri yang masuk ke dalam hepar. Kemudian ada sel itu tadi sel stellata hati yang terdapat di ruang perisinusoidal yang terdapat di yang berfungsi untuk menyimpan vitamin A ya. Ini apa nih? Ini tadi ya. Oke. Nah, ini aliran tadi. Jadi di hepatosit tadi kan ada hijau-hijau ya. Lihat nggak kalian tadi di sini? Tadi. Saya harusnya di situ. Nah, ini ya. Di hepatosit ini ada hijau-hijau. Ini saya bilang tadi, canaliculi biliaris. Jadi kan si hepar ini kan fungsinya salah satunya adalah menghasilkan cairan empedu. Ya, jadi cairan empedu itu dihasilkan disintesis di hepatosit, bukan di vesika velia. Jadi vesika velia itu bukan kelenjar deh. Vesika velia itu tempat menyimpan dan memekatkan cairan empedu sehingga nanti apabila dibutuhkan untuk mengemulsi lemak, itu si cairan empedu akan keluar dari kandung empedu atau vesika velia. Jadi si hepatosit ini menghasilkan cairan empedu untuk nanti dikeluarkan ke canaliculi biliaris yang hijau-hijau ini. Nanti baru nanti ke perifer masuk ke garis. Setelah dari ductus biliaris akan keluar dari saluran hepar, keluar ke hepar menuju ke kandung empedu ya, melewati ductus choledochus tadi. Kemudian ini saya perbedaannya ya, ini sebenarnya sketsa saja biar kalian mudah membacanya. Jadi kalau empedu itu dia dialirkan melalui canaliculi biliaris menuju ductus biliaris. Kalau darah itu yang baik yang kaya oksigen dan kaya nutrisi itu akan menuju ke arah sentral menuju vena centralis. Ya, itu kesimpulan dari yang tadi ya. Nah, ini gambarannya. Ini
Secara histologinya, ini sebenarnya gambaran hyper pada babi ya, pada pig. Jadi memang kalau pada pig itu kelihatan sekali jaringan ikatnya apabila diwarnai ya dengan warna biru yang kromatin blue ini. Jadi dia akan tampak sekali sekat jaringan ikatnya di sini. Nah, ini yang namanya satu lobulus hepar. Ini adalah vena centralis ya. Ini adalah portal triad yang terdiri dari vena porta, yang ini adalah ductus biliaris, kemudian arteri hepatika ya. Di sini adalah lempeng-lempeng hepatositnya ya. Nih, yang ini yang putih ini adalah si sinusoidnya. Nah, ini adalah jaringan ikat interlobuler. Nah, itu apa lagi? Di situ ini hepatik sinusoidnya sudah saya jelasin tadi. Oke. Ini adalah struktur histologi yang harus kalian kenali pada hepar. Nanti pada saat praktikum, ini gambaran yang kalian lihat. Ya. Ada pertanyaan nggak? Bentar ya. Lagi. Ini adalah lempeng hepatosit tadi nih. Kalau secara skematik ya, yang membentuk hepatic plate. Nah, ini saya bilang tadi canaliculi biliaris. Nah, canaliculi biliaris ini nanti akan bercabang ya, bercabang sampai ke ductus biliaris. Nah, di sini ada colonioles nanti ya, ini ada terminalnya, canal of Herring ya, periportal. Kemudian baru nanti ke ductus biliaris di sini ya. Ini gambaran skematik saja ya. Ini sudah ada penjelasannya. Jadi dari canaliculi biliaris nanti akan berkumpul semua menuju ke ductus biliaris interlobuler, disebut colonial, kemudian nanti baru ke canal of Herring ya, atau terminal periportal ductus biliaris, baru terakhir nanti ke ductus biliaris yang besar ya. Nah, ini sebenarnya ada struktur arsitektur dari hepar yang memudahkan kita mengidentifikasikan hepar. Yang pertama, hepatic lobul atau hepatic lobulus. Itu adalah struktur yang bersifat klasik. Di sini menjelaskan struktur hepar itu terdiri dari struktur lobulus yang bersifat heksagonal. Ya. Jadi di sini dia menjelaskan si lobulus hepar ini terdiri dari vena centralis yang berada di tengah, kemudian ada portal triad itu hepatic lobulus, yaitu adalah struktur yang menjelaskan struktur hepar secara satu lobulus. Jadi satu lobulus itu terdiri dari vena centralis sama portal triad di bagian pinggir-pinggirnya, di sisinya, di keenam sisi, di keenam sudut ya, bukan sisi, sudutnya. Kemudian ada portal lobulus. Jadi portal lobulus ini
sebenarnya mengidentifikasikan garis khayalnya itu berada di 3 titik vena centralis di 3 lobulus yang berdekatan, membentuk segitiga. Nah, ini sebenarnya lebih menjelaskan arah aliran empedu tadi dari si hepatosit, ya, hepatosit itu menghasilkan cairan empedu menuju kanaliculi biliaris, baru nanti ke ductus biliaris. Kemudian struktur yang ketiga, itu liver asinus. Nah, liver asinus itu menghubungkan, ya, menggambarkan 2 lobulus yang berdekatan, bersampingan, ya, bersampingan. Di sini vena centralis, di sini vena centralis. Ada 3 zona di sini. Ini kan lihat gambarnya ya, yang di apa warna kuning ini, arahnya ke sini. 3 zona ini kan dari perifer ya, dari vena porta menuju ke vena centralis. Jadi daerah ada 3 zona. Yang pertama zona 1 atau periportal zona yang dekat di portal. Kemudian zona kedua itu zona intermediate. Zona ketiga itu zona yang mendekati vena centralis. Zona pertama itu akumulasi oksigennya lebih tinggi dibandingkan zona ketiga. Nah, nanti pada saat ya, mungkin lebih dalam lagi ya. Jadi ketika suatu virus hepatitis ya menyerang hepar, dia akan lebih mengenai zona pertama karena di sini mengandung kaya oksigen. Nah, tetapi di zona ketiga karena dia sedikit oksigen, jadi zona ketiga yang mendekati vena centralis ini lebih cenderung mengalami hipoksia atau mengalami detoksifikasi oleh obat-obat tertentu. Jadi ketika ada suatu pasien yang mengalami heparnya mengalami drug toksik ya atau toxic drug toksik misalnya yang bisa mengganggu hepar untuk acetaminophen, nah itu bisa kamu lihat nanti yang mengalami kerusakan ini adalah daerah sini secara patologis, tapi itu nanti lebih mendalam lagi ya. Gitu. Terus kalau penyakit yellow fever itu biasanya di zona kedua, di zona intermediate ya, itu pengetahuan awal aja. Paham nggak? Kok banyak melamun ya? Ini kelas apa ya? Ngerti nggak, Dek? Yang di Zoom, halo? Masih sadar? Halo, Dek? Baru keluar hari ini. Paham ya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Allah ya. Ya, tahan dulu ya. Nanti boleh kalau mau itu boleh bertanya. Silakan sambil nyambi-nyambi. Ini sebenarnya korelasi fungsionalnya sudah saya bahas dari awal tadi ya. Mungkin ini hanya pengulangan saja. Jadi secara fungsional si hepar ini akan mensintesis dan mengeluarkan kurang lebih 500 sampai 1.200 ml empedu per hari. Ya. Nah, si empedu ini akan apabila ada makanan yang mengandung lemak ya, makanan yang berlemak ya, makanan berlemak itu akan mengaktifkan hormon kolesistokinin yang berada di mukosa usus halus. Nah, ketika hormon kolesistokinin itu keluar, dia akan dihantarkan ke aliran darah menuju ke kandung empedu. Nah, apabila si hormon kolesistokinin itu sampai ke kandung empedu, dia akan memiliki efek merelaksasi sphincter otot di kandung empedu, sehingga garam empedu, cairan empedu yang berada di dalam kandung empedu akan keluar. Nah, cairan empedu itu kan salah satunya itu sebenarnya berisi 3 komponen utama ya. Yang pertama garam empedu, fosfolipid, sama bilirubin. Bilirubin itu untuk mewarnai cairan empedu kita. Nah, kalau garam empedu berfungsi, yang kita pelajari di sini adalah untuk apa? Berfungsi untuk membantu pengemulsian lemak. Jadi, untuk memudahkan lemak itu diproses oleh enzim-enzim pencernaan. Jadi dikeluarkanlah si cairan empedu tadi dari kandung empedu, kan sudah dipekatkan nih di cairan di kandung empedu. Jadi kan yang mensintesis itu adalah hepar. Dari hepar, cairan empedu itu akan disimpan di kandung empedu untuk
apabila dibutuhkan. Ketika ada makanan yang mengandung lemak, nah terangsanglah hormon kolesistokinin yang berada di usus halus. Nah, hormon kolesistokinin ini akan mengalir, hormon itu kan mengalir melalui kapiler darah ya, menuju ke kandung empedu. Nah, ketika dia sampai di kandung empedu, si otot yang sphincter, ada sphincter yang empedu itu, otot pada sphincter empedu itu akan merelaksasi sehingga dia akan membuka dan mengeluarkan cairan empedu menuju ke usus halus lagi untuk membantu proses pengemulsian lemak. Paham nggak? Jadi lemak itu akan diemulsikan untuk membantu apa? Kalau lemak kan bentuknya kan rantai panjang. Jadi untuk membantu proses pencernaan lemak itu harus ada bantuan dari garam empedu tadi. Jadi kalau sudah dibantu pencernaannya, kemarin kan sudah emulsian lemak ya, pencernaan lemak yang sudah saya jelaskan di garis 2. Jadi kan dibantu oleh garam empedu, apabila lemak sudah diemulsikan, nanti akan baru diolah oleh enzim pencernaan, salah satunya enzim di fase pankreas. Seperti itu. Kemudian empedu juga mengekspresikan bilirubin, salah satu bilirubin ya. Bilirubin ini dihasilkan dari pemecahan sel darah merah atau eritrosit yang dibantu oleh sel Kupffer. Jadi bilirubin ini memberikan warna pada cairan empedu. Dia akan diserap oleh hepatosit dan nanti akan diekspresikan ke dalam empedu. Jadi saya bilang tadi ya, cairan empedu itu ada 3 komponen utama, fosfolipid, garam empedu, sama bilirubin. Kemudian ada sistem imun. Sistem imun tadi salah satunya mengandung antibodi dari sel plasma pada lamina propria. Nanti akan diserap oleh hepatosit dan dia diangkut ke kanalikulis garis dan empedu juga. Kemudian endokrin, jadi berfungsi sebagai kelenjar endokrin. Fungsinya apa? Susunan hepatosit itu menyerap, memetabolisme, memekatkan dan menyimpan berbagai macam produk-produk darah. Kemudian mensintesis protein plasma, yang salah satunya yaitu albumin, glikoprotein, lipoprotein, protombin, dan fibrinogen. Kemudian dia juga berfungsi menyimpan lemak, vitamin, karbohidrat sebagai glikogen. Jadi glukosa itu disimpan dalam bentuk glikogen di hati untuk nanti apabila tergantung kondisi kadar glukosa di dalam darah. Ya, kalau misalnya kadar glukosa darahnya rendah, otomatis glikogennya itu akan dirubah menjadi glukosa. Tetapi apabila kadar glukosanya tinggi, glukosa itu akan kembali ke hepat untuk disimpan sebagai bentuk glikogen supaya dia tidak tinggi. Itu nanti ada yang membantunya, itu sel-selnya itu berada di pankreas. Ya. Ini fagositik sudah tadi, lanjut ya, sel Kupffer. Ada pertanyaan tentang hepat? Ada ya? Paham nggak ya kalian ini? Banyak sekali materi dokumennya. Kita masuk ke kelenjar yang berikutnya, itu organ pankreas. Organ lunak memanjang yang terletak di posterior gaster, di bagian posterior gaster. Kaputnya terletak di lengkung duodenum, kemudian kaudanya menjulur dari rongga abdomen sampai ke limfa. Ya, ini. Jadi pankreas ini merupakan kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Ya, kelenjar eksokrinnya mana ya? Gambar histologinya ya. Nah, ini ya. Ini adalah gambaran struktur pankreas. Jadi pankreas itu terdiri dari kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrinnya berupa acinus serosa. Ya, acinus serosa yang nanti akan menghasilkan berbagai macam enzim pencernaan di situ. Nah, di sini di bagian tengah ada namanya sel sentroasiner. Sentro berarti berada di tengah-tengah asiner ini, ya, putih. Nah, kalau di sini ada ya. Nah, seperti ini susunannya. Nah, nanti sama seperti kelenjar yang sebelumnya saya kasih tahu, dia akan mengeluarkan sekretnya itu ke ductus intercalaris, baru nanti ke ductus interlobularis. Ya, dan intralobularis dan interlobularis nih.
Nah, ini secara skematik gambarannya ya. Ini adalah sel serosa, asinuserosanya ya, berbentuk dia mengandung zimogen granul-granul di sini. Ini adalah asinus selnya berbentuk piramid. Mereka sudah saya jelaskan ya, asinuserosa dia berbentuk piramid dengan inti berada di bagian basal berbentuk bulat. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi mirip kelenjar parotis yang saya bilang kemarin ya. Jadi ini asinus serosanya ya. Tuh ya. Lagi. Oke. Ini sudah saya jelas tadi. Unit sekretorik mengandung sel-sel asinus rosa. Jadi kalau gambaran asinus rosa, kalian bayangkan gambaran asinus rosa yang kita pelajari di sistem Digicephalus kedua kemarin. Ya, jadi dia berbentuk sel piramida dengan inti bulat di bagian basal. Ya, beda dengan asinus mukosa kemarin ya. Kalau asinus mukosa kan mengandung mukus hingga dia mukus itu akan mendorong intinya ke tepi berbentuk gepeng. Kalau ini enggak. Serosa itu kan lebih bersifat encer dibandingkan mukus. Mukus kan kayak mukus ada mukus ya. Kemudian apexnya terdiri dari granula sekretorik tadi ya, zimogen granula tadi ya, yang mengandung enzim pencernaan yang nanti akan masuk ke dalam lumen usus dalam bentuk yang inaktif. Jadi enzim pencernaan pada pankreas itu dalam bentuk inaktif masuk ke dalam usus, nanti di usus akan diaktifkan oleh enzim pencernaan dan hormon yang berada di dalam usus halus. Asinus sekretorik dibagi atas beberapa lobulus. Ductus ekskretoriknya itu berawal dari bagian tengah asinus yang sudah saya bilang tadi, sel sentroasinus yang warnanya lebih pucat dibandingkan asinus rosanya sendiri. Dia akan bersambungan dengan ductus intercalaris, baru nanti ke ductus interlobularis dan ductus interlobularis, sama seperti kelenjar kemarin deh ya. Kelenjar parotis nama, saluran pencernaannya sama, saluran pengeluarannya sama, ductusnya sama namanya. Ini adalah enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama tripsin dan chymotrypsin berfungsi membantu ya. Ya, saya lagi mengurusi ujian OSCE besok ya. Oke, mana sih namanya? Kemudian ada ribonuklease dan deoksiribonuklease membantu memecahkan RNA dan DNA, memecahkan asam nukleat, mencerna asam nukleat. Kemudian ada enzim amilase, menghidrolisis glukosa dan karbohidrat lainnya. Kemudian lipase menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Ini tadi sudah saya jelasin gambarnya. Nah, di antara asinus rosa nanti kita bisa menjumpai ada unit isolasi pucat yang banyak mengandung pembuluh darah, vaskularisasinya banyak itu. Itu namanya pulau atau islet pankreas atau Langerhans. Pulau pankreas atau islet of Langerhans, ya ini namanya. Islet of Langerhans ini dikelilingi oleh serat jaringan ikat retikular. Dengan ulasan imunohistokimiawi, kita bisa melihat berbagai macam sel ini. Tapi kalau dengan ulasan HE kita tidak bisa melihat berbagai macam sel ini. Ada sel alfa, ada sel beta, sel delta, dan sel polipeptida pankreas. Ada 4 sel di sana dengan ulasan IHK. Nah, kita jelaskan satu-satu. Jadi sel alfa itu letaknya di perifer, jumlahnya kurang lebih 20% berada di islet of Langerhans. Nah, fungsinya menghasilkan hormon glukagon. Nah, hormon glukagon ini saya bilang tadi akan muncul apabila distimulasi oleh kadar glukosa yang rendah. Jadi ketika kadar glukosa rendah
akan membantu melepaskan glukosa melalui proses glikogenolisis di hati. Jadi glikogennya dalam hati itu akan dibantu dipecah oleh sel alfa tadi menjadi glukosa untuk masuk ke kapiler darah. Kemudian ada sel beta. Jadi ada sel beta pankreas. Jadi ingat nanti ya kalau misalnya yang menghasilkan hormon insulin adalah apa? Sel beta pankreas. Jadi kan selama ini kalian tahu ada hormon insulin. Hormon insulin itu dihasilkan oleh sel beta pankreas yang berada di instead of Langerhans. Jumlahnya ini paling banyak, sekitar 70%, dan terkonsentrasi di bagian tengah. Dia akan muncul apabila distimulasi oleh kadar glukosa yang tinggi di dalam darah. Jadi dia membantu mengubah glukosa tadi menjadi glikogen untuk disimpan kembali ke dalam sel lemak, sel otot, dan sel hati. Ya. Kemudian ada sel delta. Sel delta ini jumlahnya terbatas ya. Dia menghasilkan hormon somatostatin. Jadi si hormon somatostatin ini membantu menghambat pelepasan insulin dan glukagon tadi. Kemudian membantu mengvasoaktif intestinal peptida, melisis glikogen dan mempengaruhi motivitas usus serta aktivitas sekretor usus. Kemudian yang terakhir sel polipeptida pankreas, jumlahnya sangat jarang ya, menghambat produksi enzim pankreas dan sekresi bahan-bahan basah dari sel asinus. Ya. Nah, ini adalah gambaran struktur histologi daripada pankreas yang bisa nanti kalian amati pada saat praktikum. Ini adalah satu lobulus eksokrin. Ini adalah asinus serosanya. Ini adalah sel sentral asinus di tengah. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau di HE, dia nanti akan tampak warnanya lebih pucat saja dibandingkan di sel sekrotorik serosa ini. Ini kan sekrotorik serosa cuma ada yang bulat-bulat kayak gini ya, yang intinya bulat di bagian basal ini semuanya sel sekrotorik. Nah, ini adalah sel of Langerhans. Ya, di sini adalah isolat of Langerhans ya. Di sini mengandung sel alfa, sel beta, sel delta, dan sel polipeptida pankreas. Tapi pada pewarnaan HE ini tidak bisa kita bedakan. Jadi tampak pucat saja yang berada di sekitar asinus serosa ini. Ya, ini banyak pembuluh darah ya. Ini pembuluh darah semua yang biru merah ini. Ini adalah jaringan ikat. Ini pembuluh darah, ya, karena dia memang terkonspolarisasi. Nah, ini adalah ductus yang besar ya, ductus interlobularis yang kelihatan di sini. Ini badan pas ini. Ya, lanjut ya. Korelasi fungsionalnya di pankreas ini. Jadi di usus halus di duodenum itu kan menghasilkan timus asam ya, ada makanan ya dalam bentuk timus yang saya bilang kemarin, setengah cair timus yang bersifat asam. Timus asam ini akan merangsang hormon sekretin dari mukosa duodenum sehingga melepaskan ini saya bilang tadi ya, eksokrin pankreas, sel-sel di sentrum asinus untuk menghasilkan cairan-cairan yang alkalis, yang bersifat alkalis, natrium bikarbonat. Apa fungsinya? Untuk menetralkan timus asam tadi, ya. Jadi membantu proses pencernaan makanan yang bersifat asam, ya.
Kemudian ini sudah saya jelaskan sebenarnya lemak dan protein tadi hormon kolesitokinin ya. Sel asinus pankreas itu akan menyekresikan amilase, lipase, deoksiribonukleasa tadi enzim-enzim pankreas tadi yang sudah saya jelasin sampai ke prokarboksipeptidase pankreas yang bersifat inaktif. Nah, nanti dengan bantuan hormon kolesitokinin dia akan masuk kembali ke dalam sel pankreas. Jadi kayak gini. Lemak, protein, usus halus ya. Ada hormon kolesitokinin. Hormon kolesitokinin itu menyebabkan sel asinus pankreas itu mengeluarkan enzim-enzim pencernaan yang belum aktif. Enzim-enzim pencernaan ini tadi yang belum aktif ini akan masuk, dia dikeluarkan karena ada rangsangan hormon kolesitokinin. Selain membantu membuka empedu tadi ya, Dek ya. Jadi si kolesitokinin ini ada dua fungsi. Membantu mengeluarkan empedu dari kandung empedu, dan yang kedua dia membantu sel-sel di pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang belum aktif untuk nanti diaktifkan dan masuk lagi ke mukosa duodenum. Jelas nggak ya? Yang di Zoom? Kejauhan nih saya. Halo? Jelas nggak ada ya? Nah, enzim pankreas inaktif tadi akan distimulasi oleh hormon enterokinase yang berada pada mukosa usus halus sehingga mengubah tripsinogen menjadi tripsin, dan tripsin akan mengaktifkan enzim-enzim yang lain ya, yang tadi deoksiribonuklease dan lain-lain ya. Saya jelaskan tadi sama ini. Ada pertanyaan, Dek? Yang di Zoom, yang di sini? Jelas nggak kalian? Nggak jelas. Oke. Nah, ini kandung empedu ya. Di sini berisi cairan empedu ya. Cairan empedu itu mengandung 3 komponen utama: darah empedu, bilirubin, sama fosfolipid di sini. Ya, empedu adalah organ kecil berongga yang melekat pada permukaan inferior daripada hepar ya. Jadi di bawah hepar. Empedu dihasilkan oleh hepatosit ya, nanti akan dialirkan ke kandung empedu untuk disimpan dan dipekatkan. Empedu akan dikeluarkan akibat makanan yang ada lemaknya. Jadi seperti saya bilang tadi ya, jadi kalau ada makanan berlemak, mukosa usus halus akan mengeluarkan hormon kolesitokinin untuk menuju ke darah. Di darah dia akan dihantar ke kandung empedu. Kandung empedu itu akan merelaksasi sphincter otot sphincternya sehingga cairan empedu akan dikeluarkan dari kandung empedu untuk kembali ke usus halus untuk membantu pengembosian lemak. Kandung empedu kosong dia akan memperlihatkan lipatan-lipatan yang dalam pada mukosanya. Jadi empedu itu mempunyai 3 lapisan ya. Yang pertama tunika mukosa. Tunika mukosanya terdiri dari 1 lapis epitel kolumner. Jadi epitel kolumner simplex. Setelah epitel kolumner itu ada lamina propria, jaringan ikat longgar yang berisi jaringan limfe, pembuluh darah vena, dan arteri. Di antara lipatan mukosa itu terdapat kriptus atau diverticulum. Ini kriptusnya. Jadi seperti gambaran kantong yang menginvaginasi bagian mukosa. Ini epitel kolumnernya, silindris ya, selapis. Ini kelihatan ya, selapis. Ini adalah lipatan-lipatan yang mukosa tadi. Apabila kosong dia akan melipat dalamnya deh ya. Ini pembuluh darah. Di sini juga banyak sekali pembuluh darah. Dan di sini ada jaringan fibromuskuler. Jadi ada elastic fiber dan otot di sini. Banyak sekali jaringan ikat di sini. Ada elastik, ada connective tissue di sini. Ya. Dan juga otot. Ini elastiknya yang kecil. Ini yang tipis. Ini adalah connective tissue. Jadi sekali ya, fibromuskuler itu sini ya. Ini adalah lapisan serosa yang paling luar
Ya, jadi ototnya ini orientasinya secara acak ya. Ada yang ke sini, jadi nggak rata orientasinya, nggak satu, tidak satu arah. Ya. Nah, ya, tunica muscularisnya berupa otot yang berorientasi secara acak. Di sekitar bekas otot terdapat lapisan tebal jaringan ikat arteri, vena, pembuluh limpa saraf. Ini ya, banyak sekali ya pembuluh darahnya di sini. Nih, semuanya. Kemudian ada tunika serosa seperti biasa menutupi bagian permukaan kandung empedu, ya disebut tunika avensia apabila dia melekat ke permukaan dekat hati, dekat hepar. Ini korelasi fungsionalnya, jadi fungsi kandung empedu itu apa? Dia mengumpulkan, menyimpan, meningkatkan, mengangkatkan dan mengeluarkan empedu yang diperlukan untuk mengemulsikan. Sudah saya ulang-ulangi dari tadi, ya. Natrium secara aktif, darah empedu secara aktif akan diangkut oleh epitel ke jaringan ikat dan mengalami tekanan osmotik yang kuat, sehingga air yang klorida secara pasif akan mengikuti, sehingga empedu akan menjadi sangat pekat. Nah, jadi cairan empedu yang berada di kandung empedu itu akan pekat ya, jadi tidak encer lagi. Kemudian penyerapan air dari empedu di kandung empedu juga terlibat dalam proses pembentukan batu empedu. Filament kandung empedu atau saluran empedu disebut polylitiasis. Jadi apabila terjadi penyerapan yang berlebihan, dia akan membentuk batu empedu. Biasanya berasal dari gabungan komponen empedu yang dalam jumlah yang berlebihan. Biasanya apabila ada kolesterol, itu bisa menyebabkan pemukatan cairan empedu itu menjadi lebih pekat dari sebelumnya. Nanti lama-lama dia akan membentuk batu empedu. Batu pigmen coklat atau hitam bisa terbentuk pada saat empedu mengandung jumlah bilirubin tak terkonjugasi yang berlebihan, yang berasal dari hasil hemolisis kronis yang berhubungan dengan kelainan seperti pada anemia sel stabil. Kemudian batu empedu, apabila terdapat batu di empedu, dia akan menyebabkan obstruksi biliar atau lebih sering terjadi pada inflamasi akut atau kronis disebut kolesistitis. Jadi kalau terdapat batu di kandung empedu, itu akan menyebabkan infeksi pada kandung empedunya, akan menyebabkan penyumbatan pada kandung empedunya, sehingga cairan empedu itu tidak bisa keluar dari kandung empedu, ya terhambat oleh obstruksi tadi. Selesai. Ada pertanyaan? Zoom. Ini sebenarnya ada yang saya tambahin sedikit ya di slide saya ya. Saya copy kemana ya? Oh, saya copy di sini aja ya. Cek ya. Ini ya. File. Ya di chat Zoom. Nah, ada pertanyaan? Jelas atau nggak jelas? Jelas. Kita praktikum asistensi jam berapa? 12.30 atau jam 1? 12.30. Kalian mau jam 1 atau 12.30? Sekarang jam 1 ya, selesai nggak ya? Kita lanjut kita asistensi Pak Ian ya. Materinya apa? Materinya. Berapa preparat? Nggak tahu ya. Coba ada jalan nggak yang itu aja yang sudah nanti aja. Yang kita asistensi Zoom ini lah. Jadi kita Zoom, berarti nanti saya ke lab, kita sambil melihat ini. Jadi nanti asistensi 1 itu 7 preparat. Kemudian praktikum saya hari apa aja deh? Coba, asistensi 2 dan 3 hari apa?
Hah? Berubah? Oh, enggak. Yang asistensi 2 ada nggak? Jadwalnya kapan? Nggak ada. 2 dan 3. Mana ya? Coba lihat. Juga ya? Ini hari ini ya? Mana sih? Ini ya, Senin. Ini ya, hari ini Selasa ya. Berarti oh ini berarti saya nanti asistensi PA6 dan PA7 nih. Nah, hari Senin ini tetap sampai jam digestif ini anatomi ya? Anatomi baru. Oh, berarti ini berarti benar dulu ya. Berarti nanti kita bentar deh, perhatian dulu. Asistensi praktikum digestif 1 itu 70. Hari ini preparat dan digestif. Kemudian praktikumnya itu, praktikum digestif 1 di mana? Hari ini langsung praktikum ya? Enggak ada? Ya udahlah, nanti saya tanya dulu lah. Nanti praktikum, oh enggak, benar Pak. Jadi praktikum ini, karena kan kita nih banyak berubah jadwal ya. Jadi kalau di jadwal ini kan praktikum digestif 2 itu Selasa tanggal 31 Januari sama Rabu tanggal 1 Februari, pagi semua. Jadi praktikumnya itu kan cuma 2 kali, harusnya 3 kali. Ya. Jadi praktikum digestif 1 hari Senin Selasa itu kita 10 preparat. Nah, hari Rabu 11 preparat. Paham ya? Nah, betul kayak gitu. Tolong cabut ya itu. Kita nanti ketemu jam 1 di Zoom. Saya mohon maaf apabila saya salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dokter.